Sya'ban. Tapi tanggal 29 Sya'ban itu baru tadi maghrib. Karena kalender Islam itu dimulainya dari maghrib. Maghrib tadi mulai tanggal 29 Sya'ban. Sampai besok sore. Tanggal 29 Sya'ban. Nah besok sore nanti menggunakan hisab atau ru'yah. Kalau yang menggunakan hisab ternyata Sabtu sudah puasa. Yang menggunakan ru'yah menunggu besok. Karena besok tanggal 29 Sya'ban. Kalau matahari tenggelam, hilal tidak ada yang melihat, maka digenapkan menjadi 30 hari Sya'ban. Kurang lebih seperti itu. Maka karena ini terakhir juga, saya tawarkan juga malam hari ini kajian kita khusus terkait dengan Ramadan. Mungkin terkait fikihnya, fikih Ramadan. Jadi bukan hikmahnya dan sebagainya, tapi fikih Ramadan. Nanti kita kaji hal-hal yang berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan puasa Ramadan. Itu insya Allah ya. Insya Allah besok kita lanjutkan kajian kita setelah Ramadan. Kalau tema yang terakhir, kalau tidak salah kajian saya itu tentang apa itu qadha'ul hajah. Etika qadha'ul hajah, buang hajat. Sudah kita bahas. Tentunya kalau malam hari ini dilanjutkan itu tentang sunanul fitrah. Ada kesunahan-kesunahan dalam masalah pembersihan yang dikenal dengan sunanul fitrah. Nanti diantaranya apa? Khitan. Itu juga bagian dari sunanul fitrah. Tapi nanti kita kaji di kesempatan yang lain ya. Malam hari ini saya siapkan saja judulnya ini. Tema aslinya ini sunanul fitrah ini sudah kita siapkan juga sebenarnya. Tapi besok saja. Temanya tentang fikih Ramadan. Fikih Ramadan. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, puasa itu kalau dalam bahasa Arab disebut asyam atau as-saum. Asyam atau as-saum. Bisa disebut dengan as-saum, bisa disebut asyam. Itu muradif, sinonim. Meskipun ada yang membahasakan saum itu dari makan dan minum saja. Tapi kalau siam itu siam Ramadan. Jadi saum bagian dari siam. Karena dulu ada nabi yang diperintahkan oleh Allah itu untuk berpuasa. Berpuasa ternyata tidak berbicara. As-saum atau as-siyam itu secara bahasa artinya al-imsak. Artinya menahan. Al-imsak itu artinya menahan. Secara istilah memang Rasulullah tidak pernah memberikan definisi. Tapi para ulama melihat dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian membuatkan definisi untuk memudahkan kita memahami apa itu sebenarnya ibadah puasa itu. Apa itu? Al-imsaku biniyati ta'abbudi. Al-imsak dari artinya menahan. Dan menahan itu niatnya untuk beribadah. Untuk mengharapkan pahala dari Allah. Apa yang ditahan? Anil akli, dari makan. Wasyurbi, dan minum. Waghishyanin nisa, dan menggauli istri. Wasairil muftirat, dan semua yang membatalkannya. Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Itulah yang disebut asyam atau puasa. Jadi ketika kita menahan untuk mengharapkan pahala dari Allah, dari makan, dari minum, semua yang membatalkannya, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Puasa Ramadan. Apa arti Ramadan? Kalau kita lihat kamus seperti Lisanul Arab, ternyata maknanya dari Romidho Yarmadu. Romdha'a wa Ramadhana, yang artinya panas, menyengat, membakar. Itu makna dari Ramadan. Jadi ternyata puasa kita ini di bulan Ramadan, namanya puasa Ramadan, itu sangat sesuai dengan sabda Rasul ini. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka akan dibakarlah dosa-dosanya
oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan pembakaran dosa. Ramadan ini kalau kita lihat dari sisi bahasa menyengat, membakar, bulan pembakaran dosa-dosa. Maka mudah-mudahan dengan datangnya Ramadan, dosa kita benar-benar diampuni atau dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam puasa. Memang nanti kalau kita belajar kitab fikih itu ada puasa yang wajib, ada puasa yang sunnah, ada puasa yang makruh, ada puasa yang haram. Puasa kok haram? Artinya kalau kita berpuasa malah dosa. Contohnya apa? Di hari raya kita nekat berpuasa. Ini haram. Jadi ketika kita nekat berpuasa justru berdosa. Maka saya maksudkan di sini macam-macam puasa itu yang menghasilkan pahala. Puasa yang benar yang menghasilkan pahala itu ada dua macam. Ada puasa yang hukumnya wajib dan ada puasa yang hukumnya sunnah. Kalau puasa sunnah nanti ketika kita mengkaji puasa satu persatu akan kita bahas. Apa itu puasa Senin Kamis, apa itu puasa Daud, apa itu puasa Ayyamul Bid dan lain sebagainya. Akan kita kaji satu persatu. Tapi tema kita menuju puasa wajib dulu. Puasa wajib. Yang sudah kita kenal satu. Puasa Ramadan. Di luar Ramadan ada nggak bapak-bapak ibu yang hukumnya wajib? Ternyata para ulama menyebut ada 3 macam puasa yang hukumnya wajib itu. Yang pertama puasa kalau datang waktunya. Yaitu puasa Ramadan. Begitu masuk bulan Ramadan maka kita wajib puasa. Jadi dengan datangnya Ramadan, maka kita otomatis punya kewajiban. Yang kedua, kafarat karena ada illat, ada sebabnya. Contohnya kafarat. Orang yang berhubungan suami istri di siang hari Ramadan, itu kafaratnya apa? 1, memerdekakan budak. Kalau tidak mampu, 2 bulan puasa berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi kalau udah 50 hari puasa, kok delalah mau kehabisan, diulangi lagi dari awal. Jadi 60 hari itu harus berturut-turut. Kalau tidak mampu, memberi makan 60 orang miskin. Ini contoh kafarat. Nah, puasanya itu, untuk kafarat itu hukumnya wajib. Meskipun wajibnya wajib ikhtiar. Wajibnya pilihan. Tadi di antara pilihan tadi, mau merdekakan budak, atau puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin. Tapi salah satu dari 3 itu semuanya hukumnya wajib. Itu contoh puasa kafarat. Yang ketiga, puasa nazar. Bila seseorang bernazar, nanti kalau saya bisa beribadah haji tahun ini, kelakon begitu. Nanti sepulang haji saya akan berpuasa Senin Kamis sebulan penuh. Bernazar. Kalau orang bernazar berpuasa Senin Kamis, maka puasa Senin Kamis yang hukumnya sunnah itu berubah menjadi wajib karena nazar. Ada 3 jenis puasa yang dihukumi wajib. Puasa Ramadan merupakan salah satu dari rukun Islam yang 5. Dasarnya jelas, kutiba alaikumusiyam, kita sudah hafal ayatnya. Hadisnya juga jelas. Ketika sahabat bertanya, faqala, sahabat bertanya, ini ada A'rabi mendatangi Rasulullah. Sa'ira ra'si ini rambutnya awut-awutan. Kira-kira datang dari jauh. A'rabi itu kan jauh dari Madinah. Datang untuk menemui Rasulullah. Bertanya, ya wahai Rasul, beritahu saya apa yang diwajibkan kepadaku berkaitan dengan sholat. Maka Rasul menjawab, sholat 5 waktu. Kecuali kalau kamu ingin menambah, yaitu yang sunnah-sunnah. Maka A'rabi tadi bertanya lagi, akhbarni bima faradallahu alayya minasiyam. Wahai Rasul, beritahu aku apa yang diwajibkan kepadaku berkaitan dengan siang, puasa. Maka Rasul menyebut syahrul Ramadan, yaitu puasa Ramadan, illa anta tawwa'a, kecuali kalau kamu mau nambah dengan yang sunnah. Itu wajibnya puasa Ramadan. Syarat wajib dan sahnya puasa Ramadan. Yang pertama muslim. Artinya kalau kita tidak muslim,
kita tidak punya kewajiban puasa. Karena puasa ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang mukmin. Karena puasa itu ya nggak kelihatan. Kita masuk kamar, glegek, keluar kamar, kok ngelak mentok dino iki. Nggak ada yang tahu. Karena puasa itu hanya kita dengan Allah, maka hanya bisa dilakukan oleh orang mukmin. Maka perintahnya pun ya ayyuhalladzina amanu itu. Bukan ya ayyuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Karena kalau orang bukan mukmin nggak akan bisa puasa dengan benar. Mukmin, muslim, maka dia sudah punya kewajiban dan puasanya nanti menjadi sah kalau dia seorang muslim. Tapi ada syarat yang lain, yaitu al-aqil, yaitu berakal. Karena kalau dia belum berakal atau tidak berakal seperti orang gila, sehingga kalau ditanya itu jaka sembung naik ojek, ora nyambung cek. Ditanya ngalor jawabannya gitu, ora nyambung, akalnya nggak jalan, maka dia tidak wajib juga. Meskipun mereka petang puluh, kolong puluh, kita waras wiris, tapi akalnya yang tidak waras. Nah ini tidak wajib. Yang ketiga al-bulugh, dewasa. Artinya kalau seseorang itu belum balik, artinya belum balik itu paling tidak mumayyiz. Mumayyiz itu akalnya sudah jalan, tapi belum balik. Itu apa itu al-bulugh. Balik itu kalau laki-laki tandanya junub, keluar air mani. Kalau sudah mulai keluar air mani, berarti dia sudah dewasa. Kalau wanita haid, kalau wanita sudah mulai keluar darah haid, maka dia sudah dihukumi bulugh atau al-baligh, sudah dewasa. Lah kalau jalan akalnya kelas 5 SD, 6 SD, wis mudeng apa-apa, tapi kok belum haid, kok belum junub, maka dia disebut mumayyiz. Mumayyiz itu kewajiban-kewajiban baginya sunnah. Jadi kalau dia berpuasa, dia sholat 5 waktu, sudah ada pahalanya. Tapi kalau meninggalkan belum berdosa. Itu terkait dengan mumayyiz. Tapi kalau sudah al-bulugh, dewasa, maka sudah punya kewajiban. Lah kalau sampai umur sekian kok junub, kok enggak haid, itu ada fatwa para ulama. Jumhur ulama mengatakan ukurannya 15 tahun. Jadi kalau sudah sampai 15 tahun kok haid, sampai 15 tahun kok tidak junub, akalnya sudah sempurna, ini junub, tidak haid, itu dihukumi dewasa. Kira-kira umur 15 ini kalau anak sekarang sekitar kelas berapa itu? Kelas 3 SMP, sekitar 3 SMP lah kira-kira begitu itu. Orang junub atau tidak haid, sudah 15 tahun dihukumi dewasa. Itu terkait dengan al-bulugh. Fatwanya para ulama demikian. Yang keempat, mampu atau kuat. Jadi mampu atau kuat. Karena Islam itu datang tidak untuk menyiksa orang, menyiksa manusia. Maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sesuai dengan kemampuannya. Maka dalam ayat faman kana minkum maridhan, kalau di antara kalian itu ada yang sakit. Orang yang sakit itu bisa menjadikan dia tidak mampu untuk berpuasa. Tapi para ulama membagi sakit itu ada 3 macam. Sakit itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, sakit yang ringan atau sangat ringan, pilek-pilek sidik gitu ya, atau terkilir kena silet itu kan sakit juga ini, terkilir, atau mungkin ya bal-balan gadulan rada keselio sidik, lah itu kan juga sakit. Apakah kemudian nanti semuanya masuk ayat wa man kana minkum maridun, siapa yang sakit maka boleh tidak? Para ulama menyebut kalau sakitnya ringan maka dia tetap wajib puasa. Artinya sakitnya itu tidak memberatkan untuk puasanya, tidak berkaitan dengan memberatkan untuk puasanya. Itu disebut sakit-sakit yang ringan, maka dia tetap wajib berpuasa. Maka bahasanya Islam itu gampang. Innad dina yusrun, Islam itu gampang, tapi ojo gampang ke. Ora apa-apa, wah kosong banget, padahal jane ora apa-apa. Sakitnya ringan, tetap wajib berpuasa. Yang kedua, sakit sedang.
sakitnya sedang. Sakit sedang itu ukurannya, kalau dia nekat puasa, umpamanya nekat puasa, itu paling tidak sakitnya orang mari-mari dengan apa itu puasa itu. Atau menurut keterangan dokter ilmu medis secara teori, itu bisa memperberat sakitnya. Meskipun tidak membahayakan nyawanya. Itu termasuk sakit yang sedang. Itu apa? Disunahkan untuk tidak berpuasa. Mengqadhonya di hari yang lain. Itu kalau posisi sakitnya sedang. Kalau dipaksa aku iso tambah berat, meskipun tidak membahayakan nyawa. Ini hendaknya diganti di hari yang lain saja. Sembuhkan dulu, nanti biar bisa berpuasa dengan sempurna. Bahkan kalau sakitnya parah, menarik ini. Sakitnya parah, para ulama menggunakan dalil surah An-Nisa ayat 29. Wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Innallaha kana bikum rahimah. Karena sesungguhnya Allah itu Maha Penyayang. Ini kalau berdasarkan keterangan dokter yang bisa dipercaya menurut ilmu medis, sakitnya tadi nek dipeksa poso mati, Pak. Ini artinya apa? Ini membahayakan nyawanya, maka harus dibatalkan. Untuk apa? Sembuh dulu, nanti kalau sembuh diganti di hari yang lain. Karena Islam tidak untuk memaksa. Jadi sembuhkan dulu, nanti bisa berpuasa di hari yang lain. Karena untuk menjaga nyawanya dan dia insya Allah bisa melanjutkan puasanya di hari yang lain. Kira seperti itu. Itu sakitnya sakit parah. Sedangkan masalah perempuan yang hamil atau menyusui, memang terdapat perbedaan di kalangan ulama. Banyak sekali kajian fikih berkaitan dengan wanita yang hamil dan menyusui. Tapi menurut dua sahabat, Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar, mereka berpendapat bahwa ketika ada seseorang wanita, keadaannya apa itu al-habla, hamil, wal murdi, atau menyusui. Abdullah bin Abbas berkata, li ummi walatin lahu habla. Ibunya yang hamil itu, anti kamu bimanzilatil ladzi yutiku. Kamu itu seperti orang yang yutikunahu. Wa 'alal ladzina yutikunahu fityatun ta'amu miskin. Ini ayatnya kan berkaitan dengan yang jumbo. Sudah tidak mampu berpuasa, maka fidyatun ta'amu miskin. Membayar fidyah, yaitu memberi makan satu porsi orang miskin. Minimal berapa? Ini kajian ulama ada. Kalau kita belajar ilmu fikih, minimal ini paling minim itu satu hari satu mud. Satu mud itu 1/4 sa'. Satu sa' itu kalau jenengan zakat fitri atau zakat fitrah biasanya gitu. Tapi aslinya sebenarnya zakat fitri. Karena faradha Rasulullah zakatal fitri. Zakat fitri itu satu sa'. Satu sa' itu ada 4 mud. Jadi kalau satu sa' itu bisa untuk 4 hari. 1/4-nya satu sa', kira-kira begitu. Itu paling minim untuk yang jumbo, yang sudah tidak mampu berpuasa diganti. Atau yang paling mudah ya, setiap makan kasih orang miskin tadi satu porsi sesuai dengan makanan kita. Makanannya sesuai dengan kita. Nah kita mangane gule sate, ya dikasih gule sate. Jangan sampai kita nyate gule untuk orang miskin kayak karang. Tapi kalau memang kita biasanya makan yogurt karak tempe, memang kemampuan kita itu ya sesuai dengan porsi makanan kita. Para ulama fatwanya seperti itu. Syukur-syukur awake gur tempe tahu, tapi untuk fidyah tak keane iwak pitik wae. Tak keane daging itu lebih utama lagi. Itu yang terkait dengan fidyah. Nah, wanita yang hamil atau menyusui, Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar mengatakan, kamu seperti yang jumbo itu. Yaitu bagimu untuk apa? Untuk fidyah setiap harinya dan tidak perlu mengqadha. Fatwanya Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar. Ada beberapa perbedaan, tapi saya sampaikan fatwanya dua sahabat luar biasa ini. Dua sahabat ini termasuk apa itu ulama di kalangan sahabat, karena tidak semua sahabat itu alim. Tapi ada yang dikenal itu apa? Apa itu al-abadilah al-arba'ah. Jadi di zaman sahabat itu ada 4 Abdullah sing disebut para ulama.
4 Abdullah yang merupakan para ulama. Siapa itu? Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Baik. Kemudian yang kelima, mukim. Jadi syarat wajibnya apa? Ketika mukim. Artinya kalau seseorang dalam perjalanan boleh tidak berpuasa. Tapi kalau mukim nggak ada. Saya mukim tapi tak ganti bulan depan nggak boleh, dosa. Hari ini wajib. Tapi ketika seseorang itu dalam perjalanan, maka hari ini dia bisa tidak berpuasa. Artinya apa? Puasanya itu mukhayyar baginya. Mukim, bapak-bapak, ini kalau seseorang mukim tidak dalam perjalanan jauh, maka termasuk yang punya kewajiban. Tentunya tadi 1, 2, 3, 4 sudah kita sebutkan. Kemudian yang kelima dalam keadaannya mukim. Islam, balik, berakal, kan gitu tadi. Kemudian mampu dan dia dalam keadaan mukim. Karena ada yang mukim tapi tidak mampu ya, tadi sakit. Nah, sakit, mukim tapi enggak. Tapi sakit, kalau ini 4 sudah terpenuhi dan dia mukim. Maka dia wajib. Karena kalau musafir tidak. Tapi musafir, para ulama pun juga membagi menjadi 3. Keadaan safar itu ada 3 macam. Banyak ulama. Yang pertama, yang memberatkan baginya untuk berpuasa dan menghambatnya untuk dapat melakukan perbuatan baik, maka lebih baik dia membatalkan puasanya. Perjalanan itu memberatkan sekali. Contohnya ketika Rasulullah itu, pasukannya itu sedang berperang. Suatu saat di bulan Ramadan, maka apa sabda Rasulullah itu? Innakum musbihul aduwa ghadan. Kalian besok itu akan ketemu musuh. Wal fitru aqwalakum, dan kalau kamu tidak berpuasa, itu akan menjadikan kamu lebih kuat. Maka Rasul menganjurkan kamu rasa poso karena besok mau perang. Dan perang jam 4 sore ketemu musuh rada lunglai gitu kan kalah nanti. Kalau makan kuat lah ini karena kamu besok ketemu musuh, maka hendaknya tidak berpuasa. Kira-kira kesannya seperti itu. Sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalian besok mau ketemu musuh. Maka kalau kamu berbuka atau tidak berpuasa, itu menjadikan kalian lebih kuat. Itu kesannya lebih baik tidak berpuasa. Tapi nekat poso, sah tentunya seperti itu. Tidak ada hal yang memberatkan baginya untuk tetap berpuasa. Seorang menteri kunjungan dari Jakarta ke Solo. Dari rumah sudah dijemput Mercy, tinggal duduk saja. Sampai bandara tinggal melakukan sidik, linggih di bandara sebentar, sudah ada pesawat, sampai Solo sudah ada yang jemput. Kira-kira melelahkan nggak itu? Enteng gitu kan gitu loh. Perjalanan tapi ra kroso. Numpak Mercy, numpak pesawat, numpak Mercy itu konggone. Kayak kita nggak berat lah kira-kira begitu. Tapi karena dia safar, maka dia boleh mengganti di hari yang lain meskipun itu ringan. Tapi wa antasumu khairul lakum. Kalau dalam keadaan ngono kuwi, safar tapi mudah banget, ringan banget, nggak ada kesulitan sama sekali. Kalau kamu berpuasa, itu lebih baik bagimu. Tetap lebih baik tetap berpuasa meskipun safar, tapi safar yang ringan, tidak memberatkan kita. Itulah yang kedua. Yang ketiga, puasa tersebut sangat memberatkan sehingga bahkan bisa mengancam nyawanya. Kalau dulu padang pasir naik unta kan gitu, perjalanan dari Madinah ke Mekah itu butuh beberapa hari. Itu tele-tele kalau musim panas apalagi ya, tele-tele kira-kira dalam perjalanan bisa dehidrasi itu kalau tidak membatalkannya, tidak mampu. Maka menurut para ulama kondisi seperti itu dia harus membatalkan, ganti di hari yang lain. Karena sekali lagi Islam datang tidak untuk menyiksa manusia. Semua bebannya itu tentunya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau ada sesuatu al-masyaqqah, maka kaidahnya tajlibut taisir. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kalau udah menyebut kalau datang sesuatu yang sangat memberatkan, maka Islam atau agama kita memberikan kemudahan atau keringanan-keringanan. Itulah
Maka Allah juga berfirman, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Itu salah satu asas di dalam hukum Islam. Jadi meringankan, tidak memberatkan. Ini contoh Rasulullah itu. Ini kasus itu menawarkan untuk tidak berpuasa. Tapi ternyata sahabat itu nekat puasa. Pernah melakukan perjalanan jauh menuju Mekah, ketika beliau sampai daerah yang bernama Qura al-Ghamim bersama para sahabat, lalu beliau menawarkan satu gayung air kepada mereka. Kan itu perjalanan yang sangat memberatkan. Lalu beliau mengangkatnya sehingga para sahabat melihatnya, kemudian beliau minum. Rasul sendiri minum. Dan setelah itu dikatakan kepada beliau sebagai sahabat tetap berpuasa. Jadi meskipun berat tapi ada yang nekat berpuasa. Apa sabda Rasulullah? Ini hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Perjalanannya jauh memberatkan, Rasul sendiri minum. Tapi sebagian sahabat ada yang nekat puasa. Rasul menyebut ulaikal usad. Ulaikal usad. Mereka itu membangkang. Pesta kon rasa poso kok nekat. Seperti itu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sangat memberatkan. Yang keenam ini khusus bagi wanita, yaitu suci dari haid dan nifas. Maka kalau jam 5 sore kali nunggu dul kali seberapa jam 10 menit kok datang haid selesai itu, maka batal hari itu harus diganti di hari yang lainnya. Itu yang terkait dengan rukun puasa. Waktunya masih ada. Tolong diingatkan. Yang pertama an-niyatu. Prinsipnya semua amal, perbuatan, khususnya ibadah itu harus dimulai dengan niat. Rasul bahkan bersabda, sesungguhnya setiap orang yang beraktivitas, beramal, pasti dia punya niat. Semua orang yang beramal pasti punya niat. Rasul menyampaikan, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai dengan niatnya. Jadi pasti orang datang itu kemana-mana, datang ke sini ke situ, melakukan ini melakukan itu, pasti punya niat. Dan orang hanya akan mendapatkan sesuai yang diniatkannya. Masuk masjid, niatnya untuk tafakuddin, untuk sholat 5 waktu itu ya, sholat isya, mencari ridha Allah, insya Allah dapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nek guru kongko ketemu konco-konco, ya guru ketemu konco-konco kuwi, tapi nggak ada pahalanya. Karena niatnya apa? Ya guru ketemu konco-konco. Tidak niat untuk tafakuddin atau untuk apa itu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak ibu, niatnya itu keras apa boten nih? Orangnya kan begitu toh. Kalau dulu saya waktu kecil itu saya diajarkan juga sama ustadz saya dulu, kiai saya dulu. Ya nawaitu shauma ghadin an adais fardhi syahri ramadhana hadis sanati fardholillahi ta'ala. Bahkan diartikan niat ingsun poso ing dina sesuk saking arkane ngudune bulan Ramadan ing tahun ini kan gitu. Tapi setelah saya belajar agama, saya lihat ternyata tidak ada satupun hadis yang mencontohkan Rasul itu mengeraskan itu, dan ternyata itu bukan datang dari Rasul. Maka para ulama menyebut prinsipnya niat itu cukup di dalam hati. Kecuali kalau Rasulullah itu mengeraskan, maka kita ikut mengeraskan. Contohnya ketika Idul Adha itu Rasul mengeraskan. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ini untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad yang tidak bisa berkorban. Rasul mengeraskan suaranya, maka kita juga keraskan. Tapi kalau sholat ternyata kita tidak menemukan Rasul mengajarkan kita atau mencontohkan kita untuk mengeraskan. Maka kalau saya ditanyai, tidak perlu dikeraskan. Kalau ada yang mengeraskan, ya apa itu lakum a'malukum walana a'maluna, kita saling menghormati ketika ada berbeda. Pertanyaan selanjutnya, kita bisa ngerapel niat. Wes aku tak puasa 1 bulan Ramadan, saya niat untuk 1 bulan langsung. Atau niatnya itu harus setiap malam kita perbarui niat. Ini juga kajian. Karena menurut Imam Malik bin Anas, bukan Imam Anas bin Malik. Kalau Anas bin Malik sahabi. Imam Malik bin Anas ini imam mazhab Maliki. Beliau berfatwa bahwa niat puasa itu bisa dirangkep. Satu niat untuk 1 bulan. Ya Allah, saya berniat 1 bulan penuh ini berpuasa. Titik, selesai. Niatnya di awal rampung. Beliau mengkiaskan dengan sholat. Kita sholat isya tadi berapa rakaat?
4 rakaat. Niatnya ping pinten? Pisan tok di awal. Padahal 4 rakaat bukan 1 rakaat, tapi niatnya cukup sekali di awal saja. Maka beliau mengatakan 1 Ramadan itu niat di awal saja. Seperti puasa, seperti sholat isya, niatnya cukup di awal saja. Tapi jumhurul ulama menyatakan bahwa berniat puasa Ramadan itu harus setiap malam, memperbarui niat. Karena ada satu hadis yang sahih, man lam yujmi'us siyama minal qoblal fajri, atau di dalam riwayat yang lain minal laili, fala siyama lahu. Siapa yang tidak mengumpulkan niat puasa itu sejak sebelum fajar, fala siyama lahu, maka tidak sah puasanya. Maka di puasa harus memperbarui setiap sebelum fajar, kita memperbarui puasa. Maka setiap malam kalau kita taraweh, bismillah, besok puasa lagi. Dalam hati dan niat dulu. Tadi kalau bangun waktu sahur, tajdidun niat. Kita perbarui lagi niat kita untuk berpuasa. Tapi kalau keturun, mambengi wis berniat ketika kita habis taraweh. Kira-kira seperti itu saja. Itulah terkait dengan. Nah, para ulama menjawab, apa itu analogi Imam Malik itu kias bil farik, kiasnya lemah, tidak apple to apple. Wong barat nyebutnya tidak apple to apple. Jadi kalau dianalogikan itu tidak sebanding. Apel kok karo jeruk ora sebanding. Apple karo dengan apple, maka nyebutnya sebanding, mengkiaskan apple to apple, itu perbandingan yang sebanding kira-kira gitu. Yang sepadan. Tidak sepadan. Begini, kalau sholat itu kan nyambung. Tapi kalau puasa kan diputus dengan berbuka. Kan gitu. Maka kalau jenengan sholat apa itu isya, kalau tahiyat akhir kemudian kentut, wudu, datang ke tempat sholat, tinggal tahiyat akhir apa mulai dari takbiratul ihram lagi? Mulai dari takbiratul ihram. Karena itu satu rangkaian. Ini nek poso, jenengan ke Jakarta tanggal 28 Ramadan, hari itu tidak berpuasa. Apa nek baleni dari awal? Tanggal 1 sampai tanggal 27 baleni kabeh. Kan tidak. Karena hanya hari yang kita tidak puasa saja. Kenapa? Setiap hari itu terputus dengan buka. Maka ketika mau memulai dengan sahur itu, maka kita mulai niat lagi. Itu yang kuat, setiap malam kita perbarui niat kita. Lalu kalau terlambat boleh enggak? Jam 6 jam itu lagi niat poso. Menurut para ulama, kalau puasa wajib seperti Ramadan tidak sah. Dasarnya tadi. Tapi kalau puasa sunnah boleh. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah itu suatu saat minta kepada Aisyah, istri beliau, tolong disiapkan makanan untuk kita hari ini. Ternyata Aisyah menjawab, Rasul, tidak ada yang bisa dimakan itu, tidak punya persediaan makanan pagi hari itu. Apa sabda Rasul? Fa inni idzan shaim. Ya wes, nanu tak poso wae. Kira-kira begitu. Ini sudah pagi hari. Karena mau makan pagi, ya pagi hari nggak ada makanan, ya nek ngono saya puasa saja. Ini dipahami oleh para ulama puasa sunnah. Maka kalau puasa sunnah boleh terlambat jam 6 jam itu lagi niat boleh. Tapi menurut para ulama juga fatwanya asalkan dari terbit fajar sampai dia berniat tidak ada hal-hal yang membatalkan puasa. Nek bane mau wis ngombe bar salat subuh wis ngombe sak cangkir teh, sak roti, sak plastik ngono ya, arep golek nasi kok ora enak wis tak poso we, ya tidak bisa. Kalau dari terbit fajar sampai dia mau berniat tadi, nyat jarung ngombe, rung mangan kan gitu toh. Wis nek ngono tak poso wae. Itu maksudnya seperti itu. Itu memahami hadis tentang apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi niat yang pertama apa? Rukun yang pertama niat. Yang kedua al-imsak, menahan dari semua yang membatalkan sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Kalau dua hal itu dilakukan, maka rukun puasa terpenuhi, puasa kita sah. Kita mulai dengan niat, kemudian kita menahan dari semua yang membatalkannya tadi. Maka puasa kita sah. Sebagian yang mengatakan 3, imsak, kemudian waktu. Niat, imsak, waktu. Waktunya kapan? Terbit fajar sampai tenggelam matahari. Tapi ini ada yang menggabungkan.
Ya imsak itu, menahan itu dimulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Kira-kira seperti itu. Ini yang menarik bapak-bapak ibu-ibu. Puasa itu sampai malam atau sampai maghrib, sampai isya atau sampai maghrib, sampai malam. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah itu, summa atimmus siyama ilal laili. Coba bapak, kalau bapak-bapak ibu baca, maka sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam. Saya tahu, saya waktu belajar di Baghdad itu saya punya teman itu Syiah Ja'fari. Waktu buka itu tajak buka nggak mau. Kenapa? Belum malam sholat. Yang nyebut saya itu Salahuddin sholat. Belum malam sholat. Loh, kan udah adzan maghrib. Enggak. Maghrib itu belum malam. Dasarnya kan wa atimus syiyama ilal sampai gelap malam. Gelap malam apa? Adzan isya itu. Ketika syafaq udah hilang. Waktu maghrib itu kan syafaq masih ada itu, semburat sinarnya. Sehingga maghrib itu kan rompetan bener nggih, Pak. Matahari baru tenggelam, itu rompetan banget. Itu bagi mereka belum malam. Karena hadis ayatnya summa atimus syiyama ilal lail. Sempurnakan puasa itu sampai malam. Kapan? Malam itu kalau wis ngisak, wis gelap itu. Baru berbuka. Loh, kita jawabnya gimana ini? Ayatnya memang begini. Wa summa atimus syiyama ilal lail. Bagaimana kita? Kok maghrib? Padahal ayatnya atimus syiyama ilal lail. Maka yang paling pantas dan paling tepat, paling kuat untuk menjelaskan Al-Quran itu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Litubayyina, kan gitu tau. Aku turunkan Al-Quran kepadamu agar kamu jelaskan kepada umat. Maka yang punya tugas penjelas pertama itu adalah Rasulullah. Bagaimana Rasulullah menjelaskan? Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apabila siang sudah hilang, malam sudah datang, wa ghabatis syamsu, dan matahari sudah tenggelam, maka disitulah waktunya seseorang sudah mulai berbuka puasa. Ukurannya apa? Ghabatis syamsu, matahari sudah tenggelam. Jadi summa atimus syiyama ilal lail itu dijelaskan hadis ini, yaitu adalah ketika ghabatis syamsu, ketika matahari sudah tenggelam. Itulah kita menjelaskan wa atimus syiyama ilal lail itu dengan hadis yang sahih ini. Yang disunahkan dalam berpuasa apa saja? Satu, sahur. Sahurlah kalian, karena dalam sahur itu ada keberkahan, ada pahala. Maka bapak-bapak, kalau kita nggak sahur jangan, wah kamu sahur ya, aku rapa sahur berarti posoku lebih hebat. Tidak, yang lebih hebat yang pakai sahur. Mengapa? Sahur itu sendiri ada pahalanya. Berarti kalau kita berpuasa tanpa sahur, kita kehilangan sahur tadi. Karena dalam sahur ada keberkahan, ada pahala. Maka bapak-bapak, ibu, meskipun berat, ngantuk, seberat apapun, masukkan sesuatu. Kita harus sahur. Kenapa? Itu ada pahalanya, ada keberkahan di dalam sahur itu tadi. Yang kedua, mengakhirkannya. Itu juga menyempurnakan pahala. Orang jam 12 malam, jam 11 malam, aku tak sahur jam 11 malam, turu 15 teko adzan, kan kita adzan subuh. Boleh, sah. Tapi ketika orang itu mengakhirkan sahur, itu lebih utama, lebih sempurna. Mengapa? Seperti yang dicontohkan Rasul. Di dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, yang diceritakan oleh sahabat Zaid bin Thabit. Beliau itu kalau sahur, itu antara selesai sahur sampai datangnya adzan, itu berapa waktunya? Nek di jam mungkin dijawab, tapi waktu itu belum ada jam. Maka Zaid bin Thabit menyebut qadra khamsina ayat. Ya kira-kira kalau kita membaca Quran itu 50 apa itu ayat. Rasul rampung sahur sampai datangnya azan kurang lebih 50 ayat. Lah 50 ayat itu nek mocone sudah lancar, itu kalau para ulama itu kira-kira nek dihitung ya sekitar 10 menit. Maka sekitar 10 menit itu kebiasaan Rasul. Berhenti sahur sampai datangnya azan, kira-kira maca Quran sekitar 50 ayat. Maka ditafsirkan sekarang maca 50 ayat itu nek kira-kira nek saiki iku ya sekitar 10 menit. Nah, seperti itu.
Ada yang menganjurkan 10 menit sebelum adzan itu sudah berhenti. Itu mengikuti apa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi batasannya puasa itu apa? Dari terbit fajar. Terbit fajar itu ya wis terbit fajar. Terbit fajar gampang ini saiki. Adzan subuh yang kedua itu. Tapi berarti sudah terbit fajar. Kalau belum adzan subuh yang kedua itu berarti ya belum terbit fajar. Itu ukurannya. Tapi yang baik ini tadi. Kalau Rasulullah itu antara selesai sahur dengan adzan sekitar maca Quran 50 ayat. Seperti itu. Lalu pertanyaannya, lane awake dhewe itu sudah adzan dioleh mangan apa mboten, Pak? Allahu Akbar, adzan kedua apa itu subuh sudah dikumandangkan, sudah terbit fajar. Nekat boleh napa mboten? Kalau kita itu tidak ada uzur, enggak boleh. Karena terbit fajar itu sudah harus berpuasa. Tapi kalau ada uzur, uzurnya dasarnya hadis yang diriwayatkan Imam Al-Hakim dan Abu Dawud dari Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah. Ini hadisnya. Rasul bersabda, "Idza sami'a ahadukumun nidaa." Apabila salah satu dari kalian mendengarkan nida, panggilan azan, wal ina'u ala yadihi, dan piring makanan itu masih ada di tangannya. Makan dalam piring itu ada di tangannya. Fala yad'u, maka janganlah diturunkan, jangan diletakkan, lanjutkan, jangan diletakkan, lanjutkan. Hatta yaqdiya hajatahu minhu, sampai dia menyelesaikannya. Itu hadis. Ini bagi yang mungkin ketika bangun, Masya Allah, 5 menit, 10 menit, langsung melayu yang dapur, golek wedang, golek telat-telat, kisah 10-20, wis azan, lanjutkan. Ini kondisi seperti ini. Tapi jangan sampai kita 1 jam aku tak nunggu azan apa itu piringnya ditunggu ya, jangan seperti itu. Itu tidak sesuai dengan makna dari hadis ini. Ngerti nggih? Jadi kalau memang rodo karipen, ini kalau pilih azan komat lagi bangun ya jangan. Ini tak durungnya azan sudah sempat bangun, maka ya jika makanan pokoknya kita makan kok azan di tengah makan, lanjutkan. Itu masih diperbolehkan. Tapi kalau udah komat lagi bangun ya jangan nekat ke dapur untuk makan. Nanti ya sudah habis waktunya. Yang ketiga, menyegerakan berbuka. Bukane engko nek wis ngisak karo ini maghrib langsung buka sik apik endi? Yang paling baik begitu dul azan maghrib berbuka. Berbuka itu artinya apa? Berbuka itu membatalkan puasa tadi loh. Karena Rasul bersabda, umatku itu selalu dalam kebaikan, ma'ajjalut al-fitro, ajjalu, ajjala yu'ajjilu ta'jilan, takjil. Kita orang Indonesia biasanya mengenal takjil. Yuk takjilan sih, takjil itu apa toh? Dari kata ajjala yu'ajjilu, menyegerakan, itu namanya takjil. Pakai ain loh, bukan pakai hamzah. Kalau takjil pakai hamzah, membatalkan, menunda. Cancel itu takjil, ditakjil itu di cancel. Pakai hamzah. Kalau pakai ain, at-ta'jil, menyegerakan. Ajjala pakai ain, menyegerakan berbuka. Maka ada azan kita langsung minum, itu yang paling baik, menyegerakan berbuka. Lebih cepat, lebih baik. Aku kok tak bareng sisa enggak. Paling tidak ya minum sih, berangkat ke masjid untuk sholat maghrib itu, tapi udah minum sih. Apa? Sudah membatalkan dulu. Ajjala, takjil, karena kita nyebut takjil kayak makanan gedang goreng ini takjilan. Takjilan itu bukan makanannya itu, tapi proses menyegerakan bukanya itulah yang disebut dengan takjil. Bisa gedang goreng, bisa macam-macam. Lalu ini takjilan dimakan bareng isya namanya bukan takjilan lagi itu. Terlambat itu. Takjil itu ketika azan langsung makan, minum, namanya ajjala, yu'ajjilu. Kemudian berbuka memulai dengan kurma. Karena Rasul biasa memulai dengan kurma ini, kita lihat. Rasul yuftiru ala rutobatin, rutop. Kalau tidak ada rutop, ala tamrin, kurma. Apa tuh bedanya rutop dengan kurma? Jadi rutop dan kurma itu ya kurma. Tapi yang bedakan apa? Rutop itu kurma basah. Rasul itu mengutamakan kurma basah. Kurma basah ini dimut entek. Kurma basah itu. Tapi kalau yang dijual kita itu biasanya kurma kering.
dada dikunyah, baru entek itu namanya kurma kering. Tapi kalau kurma basah, dimut ini pun telas. Waktu saya di Baghdad dulu, saya paling suka itu kurma nus-nus. Kurma nus-nus itu separuh basah, separuh kering. Jadi kalau dimut itu kari separuh toh. Yang separuh itu dimut entek, tapi yang separuh kudu dikunyah. Itu nikmat sekali. Kurma nus-nus namanya. Nus-nusnya nisef-nisef, separuh basah, separuh kering. Diutamakan kurma basah. Nah orang enak ya kurma kering. Tapi kalau tidak ada hasawatin minal ma, Rasul meneguk beberapa tegukan air. Ini al-hasa itu sebenarnya bukan air putih sebenarnya. Tapi makanan yang airnya itu lebih banyak dari kuahnya gitu ya. Airnya itu lebih banyak dari umpamanya kalau kita apa ya? Blewah ya, itu kan airnya banyak itu, tapi enak itu. Atau buru tangju, nah, itu kan air tapi itu al-hasa itu seperti itu. Nah kalau tidak ada ya air putih juga tidak apa-apa. Itu kurang lebih Rasul biasanya membukanya dengan kurma. Maka kalau kita beli kurma, rakitang nanti buka itu 1 kurma atau 3 kurma dimulai membahas itu tetap utama. Karena itulah yang biasa dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian berdoa. Doa yang kuat yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dzahaba dhama'u wa tallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Itu doa kita berbuka. Kapan kita membacanya? Allahu Akbar, langsung baca? Tidak. Kapan bacanya tidak? Begitu azan baca ini tidak. Caranya kalau azan, kalau kita punya takjilan tadi, lah ini takjilannya datang. Kita apa itu azan maghrib kok takjilannya ada? Kita tentunya membaca dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Umpamanya rotinya dimakan, kemudian gelegek-gelegek, teguk 2 teguk, kemudian setelah itu kita berdoa. Zahabaz zama'u. Telah hilang rasa haus. Wabtallatil uruqu, dan kerongkongan sudah basah. Wasabatal ajru, dan mudah-mudahan pahalanya sudah ditetapkan oleh Allah. Lalu ngombe mosok wis hilang rasa haus, sudah basah kerongkongan ora pas to ya. Jadi ngombe sik, mangan sik, dahaganya hilang, baru kita berdoa seperti itu. Kemudian meninggalkan hal-hal yang dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala puasa. Yang berupa perbuatan maksiat, baik yang zahir maupun yang batin. Melihat lawan jenis dengan syahwat, ini kan itu bisa mengurangi pahala ibadah salat apa itu puasa kita. Mempersingkat waktu. Apabila dicaci maki, ini kesunahannya dianjurkan. Kalau kita dicaci maki, cukup dijawab saya sedang berpuasa. Ora perlu kita jawab. Diejek, melu ngejek, dibully, melu membuli, enggak perlu. Ini shaimun, sudah, ucapkan itu saja. Kita bersabar, maka mendapatkan pahala. Apa yang membatalkan puasa? Ini yang terakhir. Temanya yang terakhir. Atau nggih? Rakitang 3 menit, 5 menit. Yang membatalkan puasa itu ada 2 macam. Yang membatalkan puasa itu ada 2 macam. Yang pertama, yang hanya wajib qadha saja. Wajib mengganti di hari yang lain. Apa itu? Makan dan minum dengan sengaja. Ora nek uzur, wis tak batalke posoku. Dosa. Kenapa? Membatalkan tanpa uzur. Batal puasanya dia berdosa. Dan dia harus mengganti di hari yang lain. Yang kedua, ini berkaitan dengan makan dan minum ada beberapa hal Bapak-bapak Ibu. Nek menghirup uap asap pabrik, batal nggak puasanya? Melewat enak asap pabrik, mambu asap pabrik. Batal apa boten? Para ulama berfatwa kalau kita menghirup seperti itu tidak batal. Tidak batal. Ngerokok batal nggak puasanya? Uap juga ya ngerokok itu ya. Kalau dulu orang Syiah di Baghdad itu awan-awan do kebal-kebul. Loh, Anda nggak puasa? Puasa. Loh, kenapa kok ngerokok? Ngerokok tidak membatalkan puasa. Bagi mereka tidak batal puasanya. Ngerokok itu batal. Karena cuma apa? Ngisep apa itu asap dok. Tapi para ulama di kalangan Ahlussunnah menyatakan merokok itu membatalkan puasa. Ini maksudnya merokok yang aktif, bapak-bapak, ibu-ibu. Sing rokok, sing kebal-kebul.
Lah nek wong dikebuli rokok, ngono iki, wah keplepekan rokok, padahal ya masuk toh itu, padha toh. Tapi ini termasuk perokok pasif. Menurut para ulama nek ngerokok pasif ini tidak membatalkan. Sing merokok aktif, sing diku itu kemudian nah itu sing batalke. Nah kalau dikebuli kita atau tidak sengaja nek merokok, apa itu? Asap rokok ini tidak batal karena tidak menyengaja. Suntik itu batal puasa apa mboten? Batal puasa apa mboten? Banyak ulama yang menyatakan suntik itu tidak membatalkan puasa. Tapi sebenarnya suntik itu ada dua macam. Suntik itu suntik obat atau suntik infus. Itu kan juga disuntik juga itu. Kalau berupa infus itu membatalkan puasa, itu ngasih itu makanan itu, nutrisinya dimasukkan. Itu jelas membatalkan puasa. Lalu suntik obat itu suntik. Banyak ulama yang menyatakan tidak batal, termasuk MUI juga menyatakan tidak batal. Tapi kalau saya ingin lebih berhati-hati saja. Kalau Abdullah bin Abbas yang membatalkan puasa itu sing masuk. Nek masuk batal ke. Jadi bahasanya kalau kita masukkan neker yang tenggorokan, neker itu bermanfaat nggak itu? Tapi kalau nyengaja dimasuk ke tak ngemplok neker cilik, tetap batal puasa kita. Menurut neker ini tidak menjadikan hausnya hilang, kan itu, malah keselak itu. Tapi itu membatalkan puasa. Kenapa? Karena tesnya itu. Maka yang masuk. Tapi yang tidak batal, karena masuknya tidak lewat tenggorokan, kan gitu. Maka kita ya berhati-hati saja. Sebaiknya tidak nyuntik. Loh, saya kalau tidak disuntik itu engkau mati loh Pak. Nek ngono berarti sakitmu sakit berat, kamu nggak usah poso wae nek ngono kuwi. Karena diganti aja di hari yang lain. Nek ras disuntik nanti mati kok nekat poso. Ya itu berarti sakitnya berat, nggak perlu berpuasa seperti itu. Vaksinasi juga sama. MUI berfatwa memang vaksinasi itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau kita ingin berhati-hati, nek iso nek arep divaksin itu yo golek berbuka wae. Ngapain jam 7 siang, jam 12 siang? Ya engko nek vaksin kula bar magrib mawon, Pak. Bar magrib diadakan vaksin. Ini memang ada perbedaan di kalangan ulama, tapi berhati-hati itu tentunya tetap lebih baik. Kemudian menyengaja muntah itu membatalkan puasa. Istimna, kalau sampai keluar air mani itu batal. Sampai junub. Tapi kalau istimna tadi tidak sampai junub, itu termasuk mengurangi pahala. Tapi puasanya tetap sah. Haid dan nifas otomatis membatalkan puasa. Berniat membatalkan puasa, ini juga termasuk yang membatalkan puasa. Saya singkat saja karena waktunya mungkin sudah habis. Murtad juga otomatis puasanya batal. Yang terakhir yang membatalkan puasa tidak hanya sekedar mengqadha di hari yang lain, tapi juga membayar kafarat. Itu hanya satu, yaitu berhubungan suami istri di siang hari Ramadan tanpa adanya udzur syar'i. Maka dia kena kafarat apa tadi? Kafarat sudah saya sampaikan ini tadi. Ini hadis muttafaqun alaih itu ceritanya panjang. Ada seorang sahabat bilang kepada Rasul, "Wahai Rasul, celaka saya." "Kenapa kok kamu celaka itu?" "Karena saya tidak kuat gauli istri saya." Maka Rasul bilang, "Apakah kamu punya budak? Bisa untuk memberikan budak?" "Wahai Rasul, saya enggak punya budak, enggak mampu memberikan budak." Maka Rasul bertanya, "Apakah kamu mampu wal tastati an tasuma syahrain mutatabi'ain?" Apakah kamu mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? "Tidak mampu wahai Rasul." Maka Rasul, "Wal tajidu it'amu sittina miskinan?" Apakah kamu bisa beri makan 60 orang miskin? Sahabat tadi menjawab, "Wahai Rasul, saya tidak mampu." Ternyata waktu itu Rasul ada orang yang ngasih sekeranjang kurma. Keranjang kurma itu kira-kira nek digongeke wong 60 miskin iso kuwi. Maka Rasul berikan itu. Nah iki sak keranjang kurma itu PN sebarno ke 60 orang miskin. Tapi ternyata sahabat tadi bertanya, "Wahai Rasul, neng kene iki ra enek sing lebih miskin dari saya wahai Rasul." Maka Rasul ya sudah tertawa. Sudah, at'imhu ahla karena ngono nek kena keluargamu. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu
Maka ya kita berusaha menahan syahwat kita, meskipun itu dengan istri kita di siang hari Ramadan. Tapi kalau malam harinya boleh. Itu kalau malam hari boleh, tapi kalau pas poso tentunya hukumnya haram dan membatalkan puasa kita. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, apa itu yang bisa kami sampaikan. Ini ada yang tidak merusak puasa. 1 menit saja saya sampaikan secara singkat. Apa itu? Kalau kita bangun pagi hari dalam keadaan junub, ora apa-apa. Yang penting tadi malam sudah berniat untuk berpuasa. Karena Rasul pernah habis dengan Aisyah, belum sempat mandi, sudah sampai terbit fajar. Rasul tetap berpuasa. Jadi nggak ada masalah. Yang kedua, mencium istri. Itu prinsipnya tidak membatalkan puasa. Kecuali kalau junub. Yang tidak kuat, manten anyar, nyium, sahabatnya muncul, junub, lah itu batal. Kalau mencium tapi tidak junub, tidak batal puasanya. Mandi, keramas, boleh enggak? Boleh, tidak membatalkan puasa. Asalkan tidak ada yang masuk ke tenggorokan kita. Nek sambil kumur, sambil minum, ya sudah. Minumnya itu yang membatalkan. Berkumur, enggak ada masalah. Berkumur itu enggak apa-apa. Asalkan tidak ada yang masuk ke kerongkongan. Mencicipi makanan bagaimana? Asalkan dicicipi tok gak dilepeh, enggak ada masalah. Nek nyicipi gak dilek, lah itu yang membatalkan puasa kita. Hijamah, berbekam pripun? Nek kuat, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, sing biasa nek berbekam, itu di futsal, di main, pokoknya saya di gilas pokoknya. Ra masalah, monggo. Hijamah itu nggak apa-apa. Tapi ada orang kalau di hijamah, kalau di bekam itu terus lemes. Karena mungkin banyak darah yang keluar. Aku nek berbekam itu lemes banget, itu jangan poso, itu makruh. Kenapa? Dikhawatirkan nanti rakwat posone dan membatalkan. Termasuk juga yang donor darah. Kalau biasa donor, aku nek di donor ya apa itu kuat, nggak ada masalah, silahkan. Tapi kalau di donor itu lemes, banyak keluar darah, lemes, lumrah, zuhur, tele-tele lah, itu sebaiknya itu makruh. Itu dimakruhkan untuk donor darah kondisi seperti itu. Makan minum dalam keadaan lupa, benar-benar lupa, atau muntah tapi tidak disengaja. Kalau sengaja membatalkan puasa. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berkait dengan fikih puasa, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada yang membawa acara. Langsung juga boleh, kalau ada yang masih ingin bertanya juga monggo, saya serahkan kepada yang membawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terkait dengan etika, itu memang dianjurkan di masjid yang untuk Jumatan. Karena kita itu kan hari itu kan ada Jumatannya. Kalau misalnya kita nggak tahu di Jumatan itu nanti kan Jumatan harus ke tempat yang lain, kan nyari masjid yang digunakan untuk Jumatan. Itu yang terbaik terkait dengan etika. Nah itu tadi memang ada peristiwa tadi ya disampaikan. Jadi kalau musyawarah nanti pada malas karena ditinggal begini aja. Tinggal pemimpinnya dari anak buahnya rada malas. Itu ya dua-duanya ada sisi plus minusnya. Ketika jenengan ke masjid yang lebih besar yang di sana memang lebih apa itu standar untuk etika, itu tempat etika lebih baik. Jadi dapat pahala etika yang baik. Tapi kalau jenengan berada di musola tadi, kemudian bisa menyemangati, bahkan mungkin dari ustadznya kajian di situ, maka mungkin dari sisi etikanya tidak sebaik yang harus. Tapi dapat pahala dari tempat yang lain, yaitu ketika mengajarkan ilmu kepada orang lain, itu menjadi amal jariah. Kalau 10 orang memahami ilmu dan 10 orang mengajarkan orang yang lain, itu amal jariah kita. Maka semua yang melakukan karena hasil dari pengajaran kita, itu kita akan mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala-pahala mereka. Jadi itu bisa mendapatkan pahala yang luar biasa. Jadi tentunya dua-duanya memiliki dua sisi. Kalau di sana ada pahala etika yang lebih baik, di sini pahala yang lainnya apa? Mengajarkan itu. Dua-duanya itu pilihan jenengan. Jadi boleh ke sana, boleh ke sini, karena ada pahala keutamaan yang lain, ini ada keutamaan yang lain. Etika hukumnya sunnah. Ya. Dan mengajarkan juga hukumnya sunnah. Kalau tidak mengajarkan ya ora dosa juga tidak. Jadi kalau kita lihat kalau jenengan dari ustadznya dan di situ ada kajian yang rutin, kalau ditinggal nanti jadian, kalau saya cenderung di situ saja. Meskipun mungkin dilanggar,
apa di masjid yang tidak sebesar itu, tapi kita juga sudah bisa beriktikaf dan bisa mengajarkan kepada banyak orang, manfaatnya lebih banyak. Ada satu kaidah fikih, perbuatan yang memberikan manfaat kepada banyak orang itu lebih utama dari perbuatan yang manfaatnya untuk dirinya sendiri. Itu apa itu amal soleh yang manfaatnya banyak orang itu lebih utama dari yang amal soleh yang hanya untuk dirinya sendiri. Umpamanya apa? Membaca Al-Quran dengan dakwah. Membaca Al-Quran awal dewe itu pahala membaca Al-Quran setiap huruf mendapatkan. Tapi ketika kita berdakwah, semua orang kita dakwahi dan mau memberikan manfaat kepada banyak orang itu lebih utama. Karena itu juga mengajarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang berkaitan dengan amal yang memberikan manfaat lebih umum, lebih banyak manfaatnya itu lebih utama dari manfaat yang untuk dirinya. Tapi dua-duanya ada keutamaan dan ada pahala. Ini pilihan di antara dua pahala saja. Jadi bukan masalah yang berat, tidak, hanya pilihan. Pilih dapat pahala yang gede atau yang lebih gede lagi. Itu tadi Islam tidak menentukan jenis usia, tapi yang dijadikan itu kemampuannya. Mampu enggak? Mampu itu artinya bapak-bapak, mampu itu melakukannya dengan mudah. Tapi kalau mampu tampun, aku kalau isonin dan luar wes kosong banget, itu jadi berarti sebenarnya sudah wa alal ladzina yutiqu. Tokoh itu artinya apa? Tokoh itu artinya kuat. Apa itu? Wa alal ladzina yutiquna, itu orang-orang yang masih bisa tapi berat baginya. Itu jadi Islam tapi memberatkan. Maka disebut sing mulai jumbo. Ya jumbo itu apa? Ya nek maksa itu Islam berat sekali baginya. Orang yang seperti itu maka boleh menggantinya dengan membayar fidyah. Tapi kalau kita masih umur sudah tapi penak banget poso yes, penak yes, ngelake podo wae wong poso mesti ngelak. Terus yes, sehat, orang masalah, berarti dia punya kemampuan. Tapi kalau orang sudah mulai umur 60 jam 10 wis hanya itu. Kroso banget itu, berat banget lah itu boleh berarti mengganti di hari yang boleh membayar mengganti dengan membayar fidyah. Siapa yang tahu masing-masing. Jadi tidak ada ukuran tahun, tidak ukuran umur. Karena ada umur 50 wis lemah banget ada. Tapi ada umur 60 kuat banget. Nah, ini masing-masing memiliki kemampuan yang berbeda. Maka ukurannya tadi bukan umur tapi mampu. Ya, mampu tadi kan selain tidak sakit juga terkait dengan sehat tadi ya. Berarti mampu berpuasa dengan mudah. Tentu gini. Kalau tidak mampu melihara fidyah itu kalau dia sebatang kara atau tidak. Kalau dia punya anak-anak, anak-anaknya itu tentunya mewakili orang tuanya. Punya anak, punya putra, nah itu kondo anak emang won. Nggih, kalau dipati joko. Tapi kan punya putra-putra yang badan. Kalau ada putra, ini putranya. Nanti umpamanya ada putra kok sampai orang tuanya jumpo ra iso poso, ra iso bayar fidyah. Oh, anake apa itu tidak empati, itu anak yang durhaka kepada orang tua itu. Gitu, itu. Jadi anaknya nanti. Ya, yang anta wa maluka li abika rasul. Kamu dan hartamu milik orang tuamu. Nah, itu artinya apa? Kalau orang tua itu miskin, kelaparan, anaknya yang punya kemampuan kok tidak memberi makan orang tuanya, dosa itu termasuk anak yang durhaka kepada orang tua. Tapi yang pokok-pokok saja. Kalau dia sebatang kara gitu nggih. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberi beban kecuali orang yang mampu melakukannya. Nah wis gur awak ora ndek apa-apa. Gitu. Ada orang yang begitu banyak apa? Sawahe jauh ke. Nah itu tentunya berarti dia jadi mampu. Gur iso mangan nih, sawahe jauh ke. Aku lapar banget ning sawahe 2 hektar bae ini. Nah itu artinya pura-pura tidak mampu. Nah itu kalau kita radio apa-apa dan ngene kita radio apa-apa tanah ora duwe, duit tabungan ora duwe, itu berarti benar-benar tidak mampu, tidak ada yang bisa membantu. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangan ada tapi pura-pura tidak ada ya, jangan seperti itu. Itu yang bisa kami sampaikan. Nek syukur-syukur duwe pekerjaan tidak ngutang sih ora apa-apa karena bisa utang.
Jan randi apa-apa tenang, ya randi pekerjaan, tidak ada yang bisa diharapkan, ya wes. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pasti Allah Maha Pengampun. Itu saja yang bisa kami sampaikan.